Sebenarnya apa kok kita motivasinya menggunakan uang? Yang pertama kita lihat sebenarnya tujuan menggunakan uang itu apa? Pertama untuk kemudian mereka lakukan atau melakukan transaksi dalam bidang tertentu. Yang kedua, sebagai alat untuk menghadapi kesusahan jika mungkin timbul masa kenangan jalan dan yang ketiga bisa digunakan untuk kegiatan spekulatif, bisa mengambil transaksi ini yang biasanya dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang punya modal dengan menggunakan sistem hijau, pasti jaga, lengkeng, dan mereka uang atau membeli tanah harapannya tanah kan sudah di kembangan jalan ini yang jelas harus spekulasi yang seperti itu yang dapat dilakukan oleh para yang berikut saudara, ada orang itu memiliki motivasi untuk mengantar uang itu adalah untuk transaksi motif atau orang mengantar uang itu adalah untuk melakukan transaksi yang dilakukan dengan orang lain atau dengan lain bukan pertukaran dengan orang lain membeli sesuatu dengan orang lain. Kemudian apa sebenarnya tujuan berjaga-jaga bagi mereka? Itu biasanya kita sendiri menyadari ada hal-hal yang tak terduga di dalam kehidupan kita. Misalnya kejadian kita akan hidup menjalankan kita itu punya apa istilahnya kita punya cadangan, kita punya simpanan yang bisa digunakan dalam mengatasi kejadian-kejadian yang baik. Kurangkan selamanya kita akan merasa sehat, kita punya uang, kita akan merasa enak. Kemudian ada kata itu menguntungkan dan kadang-kadang ada juga yang mengakibatkan orang yang dalam situasi yang apapun kita akan merasa nyaman. Tapi kalau tidak dalam bentuk uang kertas, uang kantor yang kita miliki. Kemudian ada tujuan spekulasi tadi sudah di depan kita maka orang itu akan membuat pilihan di antara dengan uang mau menggunakan uang untuk membeli surat-surat berharga atau bisa membeli saham sebuah perusahaan. Jika perusahaan itu akan meningkat, maka perusahaan itu nilai jualnya akan tinggi. Jika nilai jualnya tinggi, mereka akan jual, akan mendapatkan keuntungan spekulasi. Kemudian para pemegang uang bersedia menggantikan dengan surat berharga apabila surat berharga itu memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Mereka akan suka, akan mau ambil bagian untuk menanamkan uangnya untuk sebuah usaha. Itu ketika mereka melihat bahwa akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
Yang berikutnya adalah ketika permintaan uang untuk spekulasi ini bukan, nah, sedangkan permintaan uang itu transaksi dan kebijakan tentang pendapatan masyarakat. Jadi kalau permintaan uang spekulasi ini bagaimana hubungannya, sedangkan permintaan untuk transaksi itu kan ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Apa yang menyebabkan itu memiliki daya ini yang harus terhadap pendapatan nasional. Sekarang kita melihat kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh bank sentral atau satu bank yang mengawasi semua perbankan. Kebijakan moneter ada dua. Yang pertama yang bersifat kuantitatif, itu merupakan kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Jadi berapa tingkat peredarannya, kemudian suku bunganya itu berapa, itu bank sentral yang mengatur. Biasanya kita tinggal di dalam rate. Sekarang kita paham. Nanti kalau perekonomian kita itu baik akan ditingkatkan, tapi kalau perekonomian kita itu lesu, biasanya disebutkan. Yang kedua, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Kualitatif bukan kualitatif itu dilakukan dengan menetapkan kebijakan atau nilai atas beberapa masalah. Kualitas misalnya nilai rupiah supaya tidak turun terhadap dolar, itu biasanya diambil kebijakan yang secara kualitatif. Kemudian kebijakan moneter yang kuantitatif ketika tindakan yang dilakukan pertama melakukan jual beli surat berharga dalam pasar, jual surat berharga yang disebutnya operasi pasar mengenai keuangan kita dengan baik. Yang kedua, membuat pembukaan atas tingkat diskon dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum. Bank umum tidak boleh serta-merta menentukan suku bunganya sekian persen, tapi itu dibatasi oleh bank sentral. Maksimal paling tinggi Anda harus berikan bunga misalnya pinjaman atau bunga tabungan sekian. Itu semuanya dilakukan. Kemudian yang ketiga, membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank umum. Jadi sebuah bank cadangan selain ketika mereka memiliki cadangan keuangan tahun-tahun misalnya dengan modal sekian, mereka itu bisa memberikan perbedaan ada ketentuan khusus yang mereka harus patuhi supaya kebijakan mereka itu bisa berjalan. Sekarang kita melihat kebijakan moneter yang secara kuantitatif, maka juga dipahami. Kalau kita nanti kita
uang. Itu ada dua. Yang pertama, pengawasan di pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis pinjaman yang harus dibangun. Yang kedua, penunjukan moral, yaitu Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan Bank untuk meminta pelanggan seperti yang kita bicarakan, mana yang bersyukur dan yang berapa, dan kebijakan luar negeri ambil oleh bank umum yang menyelenggarakan adalah Bank Sentral. Itu saudara-saudara pertemuan kita yang kemudian kita ini masuk dalam pertemuan yang tersebut. Terima kasih.